warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Mantap. Tadi kita sudah istirahat, ya kan? Istirahat bersama. Terus kita lanjutkan pelajarannya. Bapak mau tanya, apa perasaanmu waktu istirahat tadi? Senang apa tidak? Senang apa perasaanmu istirahat? Apain aja? Main bola. Ada lagi? Siapa yang tadi istirahat yang jajan ke kantin? Jajan ke kantin. Sampahnya di mana? Tong sampah. Ya. Kalau kita habis jajan, kalau ada sampahnya, kita buang ke tong Sampah. Apa tujuannya? Agar lingkungan bersih. Ya, supaya lingkungan Bersih. Nah, jajanan di kantin itu adalah jajanan yang menyehatkan, ya kan? Karena sudah ditentukan oleh dinas kesehatan, pihak-pihak puskesmas kita sudah mengatakan jajanan di kantin itu jajanan kesehatan. Jadi kalian kalau mau jajan aja di kantin, nggak usah jajan sembarangan. Agar apa? Agar tubuh kita sehat, tidak terkena penyakit dari jajanan-jajanan yang tidak menyehatkan. Tadi kamu jajan apa? Kentucky. Kentucky apa? Jamur, Kentucky ayam. Kentucky ayam. Pakai nasi nggak? Enggak. Oke. Ayam. Berarti mengandung apa dia? Kalau ayam mengandung protein. Tubuh kita butuh protein nggak? Butuh. Tubuh kita itu membutuhkan apa aja? Protein, kalsium, karbohidrat, vitamin, gizi. Semuanya tubuh kita membutuhkan. Oke, baik, anak-anak semuanya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, coba Bapak ingin tanya, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kami sehat. Luar biasa. Mana semangat tuh? Ini semangatku. Semangatku. Semangat ini semangatku. Semangat. Wow. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Perhatikan anak-anak semuanya. Di siang hari ini Bapak akan mengajarkan yang namanya instruksi, logis, dan struktur. Nah, instruksi, logis, dan struktur. Perhatikan, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, murid mampu memahami pengertian instruksi logis. Yang kedua, murid mampu menuliskan instruksi sederhana secara struktur. Yang ketiga, murid mampu menerapkan instruksi logis dalam kegiatan sehari-hari dan coding. Oke, perhatikan semuanya. Apa itu instruksi? Instruksi adalah perintah yang harus dilakukan. Contohnya apa? Ambil buku, buka halaman 10. Instruksi harus jelas agar mudah dipahami. Nah, sekarang kira-kira contoh dari anak-anak Bapak kira-kira apa instruksi yang logis? Selain yang ada di layar. Tolong sapu halaman rumah. Tolong sapu halaman rumah. Ya, siapa ngasih pendapat lagi? Berarti perintah yang logis. Apa? Tolong matikan lampu. Ada lagi? Yo, dari kelompok sana sudah, kelompok sini sudah. Ayo, ada lagi nggak? Instruksi logis. Kerjakanlah PR-mu. Ayo. Ya, siapa lagi? Angkat tangan. Ya.
ambilkan saya segelas air minum. Oke, instruksinya jelas nggak? Jelas nggak instruksinya? Jelas? Jelas? Berarti kalau instruksinya jelas, apa yang kita lakukan pasti tercapai sesuai yang diinginkan instruksi. Oke, itu apa itu instruksi logis? Instruksi adalah perintah yang harus dilakukan. Bapak ambil contoh. Tolong matikan kipas angin ini, cabut kabelnya. Logis nggak? Paham nggak? Jelas nggak perintahnya? Sesuai nggak? Berarti perintah yang kita harus lakukan harus menggunakan kalimat yang jelas. Oke, apa itu instruksi logis? Logis berarti masuk akal dan dapat dilaksanakan. Logis itu berarti masuk akal. Berarti yang tidak masuk akal berarti bukan logis. Contohnya apa yang nggak logis? Yang nggak masuk akal. Ayam bermain bola, masuk akal nggak? Adanya di mana itu? Di cerita dongeng. Berarti nggak logis. Apa contoh yang nggak logis? Cicak berenang. Cicak berenang, masih logis nggak? Cicak bisa berenang nggak? Masih ya. Kalau air masih bisa berenang ya. Tapi dia bukan maksud bapak situ bapak paham. Maksudnya cicak lomba berenang itu tidak logis. Apalagi yang nggak logis? Kucing terbang, Pak. Kucing terbang. Sekarang yang logis. Yang logis. Ayam bertelur. Ayam bertelur, logis kan? Nggak mungkin ayam beranak kan? Apalagi yang logis? Saya, Pak. Ya, Kerjakan PR sebelum bermain. kerjakan PR sebelum bermain. Oke, lanjut kita. Instruksi logis membantu menghindari kebingungan. Pernah kalian bingung dengan apa yang pernah diperintahkan? Pernah kan? Tentunya pernah. Karena apa? Perintahnya kurang logis, kurang jelas. Contoh, buatkan mainan dari kertas. Kan banyak. Padahal yang Bapak inginkan mainannya dari kertas, buatkan kipas angin. Ya kan? Atau kincir angin. Buatkan mainan dari kertas. Kamu bisa buat layang-layang, bisa buat pesawat, ya kan? Nah, jadi perintahnya harus logis, harus jelas supaya bisa menyelesaikannya dengan tujuan yang ditentukan. Ini diambil contohnya, contoh logis. Nyalakan lampu sebelum membaca. Logis enggak? Kalau gelap bisa membaca nggak kita? Tentu kita harus menyalakan lampu supaya apa? Bisa membaca saat malam hari, saat di suasana gelap. Contoh tidak logis, tidur sambil berlari. Bisa tidur sambil berlari? Bisa nabrak, ya kan? Tidur pasti matanya tertutup, terpejam. Oke, paham tentang apa itu instruksi logis? Paham? Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk apa itu instruksi terstruktur. Beda lagi sama logis. Kita ambil contoh nih. Terstruktur. Apa itu terstruktur? Berurutan dan sistematis. Contoh terstruktur. Ambil gelas yang pertama. Yang kedua, isi dengan air. Ya kan? Ambil gelas, isi dengan air. Ini gelas. Terus diisi dengan air. Setelah itu minum air. Logis enggak? Terstruktur enggak? Dari awal sampai akhir. Itu namanya instruksi terstruktur. Nah, kenapa kita belajar ini? Karena kaitannya dengan coding. Coding itu adalah namanya alat yang sering kita gunakan setiap hari. Contohnya apa? HP, komputer, ya kan? Nah, itu yang kita bukukan. Contohnya, pernah nggak kalian mengechat kawan? Mengechat kawan.
Pernah kan? Itu adalah kita secara tidak langsung menggunakan namanya AI. Ya kan? Kalian membuat perintah di chat di WA itu, kalau nggak sesuai dengan instruksinya, dia bisa nggak mengirim? Bisa nggak? Enggak kan? Contoh, menggunakan WA. Yang pertama Pak, ambil HP. Setelah itu buka aplikasi. Setelah itu ngecek, ketik apa yang mau kita inginkan. Ya kan? Setelah itu kirim. Kirim kemana? Orang yang mau kita cek. Coba kalau kita nggak pandai menggunakan, apa yang mau kita cek pasti nggak akan sampai. Paham? Paham? Itu kaitannya dengan coding. Jadi semua perintah yang kita gunakan untuk IT, HP, komputer harus sesuai perintah. Karena barang ini yang membuat adalah manusia. Pikirannya lebih pandai manusia. Jadi seperti itu. Kita ingin mengerjakan tugas yang nggak ada di buku, disuruh bapak gurunya membuka internet. Pernah melakukan? Pernah. Kalau kita salah merintahkan, jawabannya pasti ngawur. Betul nggak? Betul nggak? Pernah kan? Contoh, ayam adalah hewan apa? Kalau ketika gitu, kalau kalian nggak bisa mengetahui ayam itu apa, berarti jawabannya di jawaban yang kalian tujukan itu pasti jawabannya nggak sesuai yang kalian inginkan, ya kan? Pernah mendapatkan? Oke, jadi apa yang kita perintahkan harus terstruktur, harus jelas. Oke, ini contohnya. Ambil gelas, isi dengan air, minum air. Jika urutannya salah, hasil tidak sesuai. Contoh gini, minum air, ambil gelas, isi dengan air. Bingung kan? Kalau kita menggunakan di HP atau di komputer, pasti jawabannya salah. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Jadi semua itu ada sekarang di internet. Tergantung kita yang memberi instruksi terstruktur supaya apa yang kita inginkan kita dapatkan di internet tersebut. Siapa yang menjawab? AI. Semakin AI banyak yang mengunjungi, banyak yang tanya jawab, AI semakin pintar. Oh, kuncinya. Apa contohnya? Sering buka TikTok. Sering buka YouTube. Nah, tanpa kalian sadari nanti di TikTok atau di YouTube tadi, kalian buka lagi, pasti ada muncul lagi yang kalian inginkan. Contoh yang hobinya lihat resep masakan, yang hobinya tentang musik. Kalian buka musik di TikTok, pasti yang muncul sering musik aja. Iya kan? Nah, kalian contoh suka musik dangdut, nanti di TikTok itu akan menawarkan musik pop, ya kan? Musik lagu-lagu daerah, ya kan? Nah, itulah pinternya AI. Semakin banyak dia masuk, semakin pintar. Tapi pinternya masih kalah sama manusia. Kenapa? Manusia bedanya sama AI atau komputer, bedanya hanya satu. Apa? Komputer tidak punya perasaan. Betul nggak? Bisa nggak? Habibie bisa menangis? Bisa nggak Habibie bisa sedih? Manusia bisa sedih, mempunyai perasaan. Oke, lanjut. Nah, siapa yang rajin membuatkan kopi atau teh? Nah, yuk, Osniel. Langkah-langkahnya gimana? Osniel, membuat apa? Kopi atau teh? Kopi. Nah, langkah-langkahnya gimana? Oh, ambil panci. Ya, terus masukkan air. Ambil gelas. Mau sama gula? Jangan direbus dulu. Nah, kalau kayak gini gimana perintahnya? Gagal nggak buat kopi?
Siapa yang mau menyempurnakan? Oke, Helena, gimana? Ambil panci. Ambil panci. Isi air. Rebus air. Panci. Ambil gelas. Ambil sendok. Tuangkan kopi. Tuangkan gula. Ambil tutup kopi. Matikan kompor. Ambil air yang sudah direbus ke dalam kopi. Terus? Kopinya diaduk. Diaduk. Nah, sesuai yang kita inginkan, akhirnya kopinya jadi enak. Itu namanya instruksi terstruktur. Yang sistema masih urutannya pas. Jangan dibolak-balik, ya kan? Kalau dibolak-balik kita masukkan ke dalam coding atau masukkan ke AI, apa yang kita perintahkan pastinya bingung, tidak sesuai harapan kita. Jelas? Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya adalah latihan instruksi logis. Sekarang ambil buku catatannya. Pilih di antara tiga ini. Buatin struktur instruksi untuk ada tiga ya. Mengikat tali sepatu. Yang kedua, menyikat gigi. Yang ketiga, menyalakan kipas angin. Ada kata kuncinya, pastikan logis dan struktur. Paham maksud Bapak? Pastikan logis itu masuk akal. Terstruktur sesuai urutan. Oke, pilih di antara ketiga ini mana yang mau. Salah satu aja ambil. Yuk silakan bekerja. Nanti bisa dikerjakan di depan. Yuk, silakan Bapak kasih waktu 2 menit aja. Ya, kira-kira pilih yang mana? Yang 1, 2, 3. Kira-kira pilih yang mana? Mau menyikat gigi, mengikat tali sepatu, nyalakan kipas angin. Terus langkah-langkahnya tadi. Tadi kan sudah disebutkan sama kawan-kawannya, sudah Bapak kasih contoh ya kan? Kayak gitu, satu urutannya apa nomor 1, nomor 2 apa lagi urutannya? Sampai benar-benar sempurna. Kamu mau nulis apa? Yang mana? Pilih yang mana? Mau nyalakan kipas angin. Terserah. Pilih yang mana? Ya apa? Terserah pilih yang mana. Tapi harus sesuai urutannya. Bagaimana urutannya? Sampai sudah selesai? Bisa bacakan? Aurel pilih yang mana Aurel? Mengikat tali sepatu. Nah, urutannya harus jelas ya, biar nggak salah. Urutannya harus jelas. Selesai. Oke, silakan bacakan di situ aja. Nah, angkat berdiri. Nah, apa perintahnya? Yang mana pilih? Mengikat tali sepatu. Oke. Instruksinya gimana? Yang pertama? 1. Ambil sepatu, berak sepatu. 2. Pakai sepatu. 3. Ikat tali sepatu. Oke, boleh tepuk tangan untuk teman kita, si Farel. Itu instruksinya ya. Oke, lanjut. Siapa? Yang beda dari si Excel lagi. Tadi si Excel mengikat tali sepatu. Yang lain? Ya, lanjut. Apa? Menyikat gigi. Yang instruksi gimana? Masuk kamar mandi, ambil sikat gigi, ambil odol, ambil gayung bersih air, buat odol ke sikat gigi, kumur-kumur memakai air, buang air kumur-kumur, lalu sikat, kumur-kumur, bersihkan mulut. Selesai. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kita si Helena. Beri tangan. Oke, satu lagi. Yang belum ini, nyalakan kipas angin. Yuk. Ya, nyalakan kipas angin. Ambil kabel, lalu dicolokkan. Setelah itu, udah itu aja. Oke, beri tangan. Nah, semua dari teman-teman
teman kita tadi itu sesuai instruksi nggak? Kalau dilakukan bisa nggak apa yang kita harapkan? Bisa, yang tadi yang ikat sepatu, terus yang menyikat gigi, terus yang nyalakan kipas angin. Nah, ada tugas yang kalian selesaikan, tugas berkelompok, harus kerja sama. Nanti Bapak jelaskan perintahnya. Oke, buat nama kelompoknya dan buat nama anggotanya. Oke, perhatikan dulu. Nah, biar kerjaannya sesuai harapan. Dengarkan. Buatlah jalan dari pintu masuk sampai pintu keluar. Ini pintu masuknya yang di atas, pintu keluarnya yang di bawah. Nah, ada semuanya? Ada? Ada? Oke. Perintahnya apa? Gunakan gambar arah di bawah ini. Gambarnya ada berapa arahnya? 6. Ada berapa? 6. Oke, kita bacakan. Arah ke depan, arah ke belakang, arah ke atas, arah ke bawah, belok ke kanan, belok ke kiri. Nah, semuanya ini harus masuk ke dalam gambar. Paham? Mau berapa jumlahnya terserah. Yang penting gambar arah ini kalian masukkan sampai ke pintu keluar. Paham? Paham? Oke, silakan bekerja. Yuk, kerja sama-sama kawannya. Dah. Nih. Nah, kira-kira dari sini startnya mau dari mana? Dari samping kah atau dari bawah? Nah, kalau menggunakan maju, ya kan, ke bawah, berarti menggunakan mana? Ini, ke bawah. Terus mau belok kemana? Nah, gunakan semua gambar arah ini menuju ke pintu keluar. Paham? Paham? Oke. Gambar apa aja? Nah, ini aja dia pakai arahnya. Nah, kamu udah samping ya, contohnya. Nah, berarti gini aja. Oh, pas kotak. Nah, gimana lagi? Terserah kamu. Yang penting semua gambar ini masuk sampai ke pintu keluar. Mau jumlahnya berapa terserah. Yang penting semua gambar ini semuanya masuk. Paham? Nah, tadi sama ini. Oke, sudah sama. Ada pertanyaan kayak di kelompok 2? Nah, gini. Jadi ternyata pintu masuk, pintu keluar. Ada 6 gambar ya kan? Nah, mau dari bawah apa mau dari samping? Contoh, kalau mau dari samping berarti arahnya kemana? Maju lurus kan? Nah, kalian gambarkan ini di dalam kotak. Contohnya seperti ini. Nah, contoh ke samping. Nah, sap. Ya kan, sama kan, ada kan? Nah, terus mana lagi? Ambil gambarnya, semua gambarnya harus masuk. Harus ada semua. Kalau jumlahnya terserah, yang penting bisa keluar. Paham? Paham? Oke, gunakan gambar ini. Oh, satu kotak, satu tanda. Satu kotak, satu tanda. Nah, contohnya gini, ya kan? Ini kan di sini mau belok kan? Nah, berarti kalau mau belok ini, kalian menggunakan tanda apa? Tanda belok ke mana nih? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan kan? Berarti gambarnya ini. Nah, paham? Nah, terserah. Pokoknya semua gambar ini masuk sampai untuk keluar. Nggak apa-apa. Ya, dari mana kelompok dulu yang mau maju? Ya, kelompok 3, Elena. Semuanya maju, semuanya maju, semuanya maju. Semuanya maju, sini. Semuanya. Oke, ceritakan ya, yang lainnya tolong perhatikan. Ini jawaban setiap kelompok pasti berbeda. Nah, satu megang, satu orang megang. Nah, Helena yang sebagai juru bicaranya ya.
Oke, kami dari kelompok. Oke, lainnya perhatikan. Lainnya perhatikan. Yuk. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini nama-namanya ada saya, Helena, Aldin, Bindu, Rafael, Binduman. Sini kami akan membuat jalan dari titik 0 sampai bawah ke akhir. Pertama kami dari titik 0 langsung belok ke kiri. Baru kami belok ke kanan, baru maju, baru belok ke kiri, baru maju ke depan, belok kiri, maju lagi, belok kanan, belok kiri, maju lagi, belok kiri, ke depan, maju lagi, belok kiri, maju ke depan, belok kanan, maju lagi, belok kiri, maju lagi, belok kanan, maju lagi, belok kiri, maju lagi, belok kiri, belok kanan, maju lagi, belok kiri, maju lagi, belok kiri, maju lagi, belok kanan, belok kiri, maju lagi, belok kiri sampai. Oke, beri tangan untuk kelompok 3. Kira-kira sama nggak jawabannya? Sama kelompok 3? Beda ya? Berbeda. Tapi tujuannya sama nggak? Tujuannya sama, cuma jalannya yang berbeda. Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan duduk. Oke, sekarang menggunakan perintah dari kawan. Mau mengambil apa? Spidol. Yuk, silakan Helena. Oke, robot, hadap kanan. Maju 3 langkah ke depan. Maju 1 langkah lagi. Hadap kiri. Maju 5 langkah ke depan. Maju 5 langkah lagi. Maju selangkah. Hadap kanan. Maju 2 langkah. Belum. Maju 1 langkah lagi. Hadap kiri. Geser ke kanan 1 langkah. Maju 3 langkah ke depan. Maju lagi 1 langkah. 1 langkah lagi. 1 langkah lagi. 1 langkah lagi. Hadap kanan. Ambil spidol. Nah, tuh. Oke, beri tangan teman kita. Nah, kira-kira seperti itu kita saat menggunakan AI. Perintahnya harus tepat. Yang tadi diperagakan tadi masih kurang sempurna karena masih ada menabrak. Kita sempurnakan lagi. Siapa yang mau maju? Kamu. Baik, udah ya. Yuk, ini sama ini. Ini siapa? Nah, siapa yang maju sini? Sini. Oke, maju sini. Oke, siapa yang mau jadi robotnya? Oke, robotnya. Nah, kamu dari situ. Dari sana sini. Perintahnya beda lagi. Oke, kamu terserah mau menjalankan dia dari mana aja, terserah. Mau dari sana bisa, dari sini bisa. Tapi tujuannya tetap sama. Ambil spidol. Oke. Pejam mata. Pejam mata ya. Jujur aja ya. Oke, perintahkan robotmu. Robot ambil. Perintahkan. Oke, stop. Sampai sini, kira-kira perintahnya jelas nggak? Tidak. Nah, kalau perintahnya seperti ini, apa yang kita cari nanti di AI tidak bakal
ketemu bingung. Iya kan? Paham? Oke, kita tukar. Siapa yang mau meningkatkan dia? Aku, Pak. Oke, maju sini. Gantian. Nah, meningkatkan dia. Kamu tutup mata ya. Tutup mata dua-duanya. Nah, tutup aja. Oke, aku tutupkan. Tutup aja. Oke, ya, meningkatkan dia robotmu. Oke, robot. Sekarang perintah kamu untuk mengambil kotak pensil di tempat satu. Belok kanan. Belok kanan. Belok kanan. Balik kanan lagi. Maju 5 langkah. Maju 5 langkah lagi. Hadap kanan. Maju 1 langkah. Hadap kiri. Maju 1 langkah. Hadap kanan. Hadap kanan. Hadap kanan. Maju 2 langkah. Hadap kiri. Maju 3 langkah. Hadap kanan. Hadap kanan. Maju 1 langkah. Hadap kiri. Maju 1 langkah. Maju terus. Berhenti. Maju 2 langkah. Maju 1 langkah. Ambil kotak pensil. Buka mata. Oke, berhasil? Berhasil. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Nah, perhatikan. Kesimpulannya, pelajaran hari ini adalah yang pertama, instruksi logis. Perintah masuk akal. Yang kedua, instruksi terstruktur. Perintah berurutan. Yang terakhir, keduanya penting untuk kehidupan sehari-hari dan belajar coding. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Bapak ingin kalian gambarkan emoji di bukunya. Boleh besar, boleh kecil. Bapak minta apa perasaanmu saat belajar hari ini? Boleh digambarkan. Gambar emoji. Tahu gambar emoji? Kalau marah, gambar marah gimana? Kepala aja. Kalau senang ya gimana? Wajah senang. Oke, sudah. Gambarkan perasaanmu pembelajaran hari ini di buku tulismu. Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Kalau sudah, tutup bukunya dulu. Yang udah tutup bukunya. Yang udah tutup bukunya. Yang udah tutup bukunya. Tutup bukunya yang sudah ya. Berarti yang sudah selesai bukunya tertutup. Oke, sekarang semuanya berdiri. Berdiri. Konsentrasi. Ulangin. Konsentrasi. Ulangin, masih ada kawan kita di antara kita masih ada yang sibuk. Konsentrasi. Masih ada yang sibuk dengan kerjaannya. Konsentrasi.
punya angka 4. Kalau punya angka 4 yang bisa menghasilkan 4, angka berapa aja? Bisa penjumlahan, bisa pengurangan, bisa pembagian, bisa perkalian. Yang hasilnya 4. Yuk. 2 kali 2, nggak boleh sama ya. 6 kurang 2. 2 tambah 2. 10 kurang 6. Oke, lanjut. Pikirkan nanti. Yuk, lanjut. Yang hasilnya apa? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Oke. 12 kurang 8. Boleh pembagian, boleh pengurangan, boleh perkalian, boleh penjumlahan. 8 bagi 2. 1 kali 4. Udah tadi? Siapa tadi? Kamu belum tadi? 5 kurang 1. Udah ada tadi? Belum. 20 kurang 16. 400 bagi 100. Yo. Yang hasilnya 4. Oke, lanjut. Masih mikir dia. 6 kurang 2 udah. 26 kurang 20. Salah. Tetet. Nah, ayo. 3 tambah 1. 100 kurang 96. 24 kurang 20. 14 kurang 10. 8 kurang 4. Berapa? 3 tambah 1 udah. Oke, konsentrasi. Satu orang satu kata. Satu orang satu kata. Pancasila. Yang adil dan halal. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Satu orang satu kata. Yang dipimpin oleh hikmat dan dalam perwakilan 5 sosial bagi rakyat Indonesia. iya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang tunjukkan gambarnya. Tunjukkan gambarnya. Apa perasaanmu pelajaran hari ini? Senang. Gambarnya apa? Oke, berarti senang hari ini kita belajar? Senang kita belajar hari ini? Nah, karena dibuktikan dengan gambar emoji. Oke nak, bagi semuanya duduk yang rapi, simpan bukunya. Kita sekarang berdoa dulu sebelum kita istirahat, supaya istirahat nanti bisa bermanfaat dan tidak merusak lingkungan. Ingat, jumpa sampah, ambil dan buang ke dalam tong sampah. iya. Kita habis ini belajar apa sih kan? Instruksi tersusun sesuai perintah. Paham? Paham? Oke, semuanya berdoa dalam hati. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, silakan istirahat.